Yang sama-sama kita hormati guru kita Kiai Haji Dr. Ahmad Lutfi Fathullah, para bapak ibu haji yang insya Allah kita semua dalam naungan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur kehadirat Allah terus kita ucap tanpa henti, karena memang mengingat nikmat Allah pun tidak pernah berhenti. Berharap untayan puji dan syukur kita dengan lisan dan perbuatan akan mengantar kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmat dan anugerahnya, yang pada akhirnya Allah pun berkenan untuk menambahkan nikmat dan anugerahnya kembali, sebagaimana Allah menjanjikan dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur pasti kami akan tambahkan nikmat itu kembali. Dan Allah tidak pernah mengingkari apa yang Dia janjikan. Salawat teriringkan dengan salam selalu saja terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari lisan kita tak pernah henti pula, baik ketika melaksanakan sholat ataupun di luar sholat, karena memang kita berharap tak pernah henti untuk suatu masa kelak di hari kiamat Allah mempertemukan kita dengan Nabi dan sekaligus meraih syafaat yang dijanjikannya. Amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu haji yang tergabung dalam An-Natama Tours and Travel dan DNI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan 5 nama-nama hewan untuk kemudian dijadikan 5 nama-nama surat. Maka kalau kita membaca Al-Quran, kita pun akan bertemu dengan surat Al-Baqarah yang artinya sapi betina, walaupun ulama bilang pada dasarnya sapi. Kemudian Allah pun mengabadikan surat An-Naml yang artinya semut. Kemudian Allah pun mengabadikan surat Al-Ankabut yang artinya laba-laba. Kemudian Allah pun mengabadikan surat Al-Fil yang artinya gajah. Kemudian Allah pun mengabadikan surat An-Nahl yang artinya lebah. 5 nama hewan kemudian diabadikan oleh Allah menjadi 5 nama surat. Seorang ulama lantas kemudian berpikir, tidak pernah mungkin Allah melakukan satu tindakan dan perbuatan tanpa ada hikmah di dalamnya. Ya, ma khalaqta hadza batila, tidak ada satupun yang tidak bisa dimanfaatkan atau batil yang Allah persembahkan di alam semesta ini. Begitulah kesimpulan ulama ini. Sehingga ketika beliau berpikir, kenapa ya Allah mengabadikan 5 nama-nama hewan menjadi 5 nama-nama surat, itu pun bagian dari pasti Allah memberikan hikmah di dalamnya. Pasti, tidak mungkin tidak ada pesan di dalamnya. Akhirnya berpikirlah ulama tersebut, lantas semakin tertantang untuk bertambah berpikir dan menyelami. Kenapa? Mencoba untuk membuka misterinya. Ketika sampai pada ayat afala taqilun, tidakkah kamu berpikir, kata Quran. Atau di ayat yang lain Allah pun menyatakan afala tadabbarun, tidakkah kamu ambil iktibar dari semua ini nih. Semakin tertantang dan terus tertantang. Apa sih misterinya? Apa sih hikmahnya? Teruslah beliau mencari. Akhirnya ketika itulah beliau mengungkapkan sekian pandangan dari hikmah kenapa Allah mengabadikan 5 nama-nama hewan menjadi 5 nama-nama surat. Bahkan beliau pun berpikir, ya, kenapa 5 nama hewan ini dipilih sapi, kemudian semut, kemudian laba-laba, kemudian gajah, kemudian lebah. Kenapa ya kok nggak ada surat ayam? Gitu ya. Kenapa kok nggak ada surat kambing? Gitu. Padahal, dan kenapa juga cuma 5? Gitu. Padahal bukankah Allah menciptakan makhluknya miliaran, baik yang sudah diketahui oleh manusia atau makhluk yang sampai dengan saat ini jenis dan namanya tidak pernah diketahui oleh manusia. Saya buka tadi di siang hari
ketika menyampaikan pesan Allah, subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah yang menciptakan makhluknya berpasang-pasangan, baik yang ditumbuhkan bumi ini atau dari kalian manusia, atau bahkan makhluk yang tidak diketahui oleh manusia. Kalau gitu betapapun hebatnya para ilmuwan untuk mencari makhluk itu, binatang atau tumbuh-tumbuhan, tetap Allah menyatakan ada yang tidak kalian ketahui sampai kapanpun itu. Bahkan sampai kiamat pun tidak akan terbuka dan terkuak, karena makhluk Allah demikian banyak. Nah, kembali pada persoalannya, kenapa Allah mengabadikan 5 nama hewan ini menjadi 5 nama-nama surat? Akhirnya dikemukakanlah pandangan. Namanya pandangan ulama kalau sudah berkumpul dan mencoba menelurkan pikiran, mencoba membuahkan hasilnya, atau orang bilang dengan natijah, kesimpulannya, maka kalau sudah ulama berkumpul bisa jadi hikmah yang didapatkannya pun bisa jadi macam-macam. Itulah tafsir namanya. Maka tafsir itu beraneka ragam, tafsir itu macam-macam. Ada tafsir yang koleksinya ada ayat kemudian masuk hadis, ada ayat masuk hadis, ada ayat masuk hadis. Ada tafsir yang kemudian kriterianya ataupun karakternya hanya sekadar kalimat ini dipakai dalam bahasa Arab tujuannya ini. Itu kan hasil ulama berpikir, sehingga karakter tafsir itu bisa jadi macam-macam. Itulah indahnya ketika ulama itu berpikir atau orang-orang yang pintar itu berpikir. Nah, hasil pikiran yang paling saya seret, tidak menyalahkan yang lain. Sekali lagi, saya nggak mau menyalahkan yang lain. Nah, mau pikiran macam-macam kok, gitu ya. Akhirnya salah satu yang bikin saya seret kemudian meyakini itu sebuah kebenaran tanpa harus menyalahkan orang lain. Apa yang ulama ini sampaikan? Ketika Allah menyampaikan ataupun berpesan lewat 5 nama-nama surat, 5 nama-nama hewan dijadikan oleh Allah menjadi 5 nama-nama surat, maka salah satu hikmahnya boleh jadi, kata beliau, salah satu di antara sekian hikmah, Allah mengabadikan nama hewan menjadi nama surat itu sebagai sebuah lambang manusia mencari nafkah. Sebagai lambang manusia nyari makan. Kenapa kok lambang manusia nyari makan? Karena yang namanya binatang itu kan hidup cuman buat makan, makan cuman buat hidup. Itu kan binatang tuh, ya. Kalau binatang kan cuman gitu, hidupnya cuman buat makan, makannya cuman buat hidup. Jadi kalau ada orang hidupnya cuman buat makan, makannya cuman buat hidup, binatang, gitu ya. Ya, nah itulah hidupnya hanya buat makan, makannya cuma buat hidup. Kalau gitu boleh jadi ini merupakan simbolisasi Al-Quran berkaitan dengan kehidupan manusia cari makan. Ada manusia yang nyari makannya mirip sapi. Ada orang yang gaya cari rezekinya dan cari hartanya kayak semut. Ada orang yang ngais rezeki untuk hidup dan makannya gayanya al-ankabut, laba-laba. Ada juga orang yang bergaya alfil, gajah. Kemudian ada pula orang yang mengais rezeki layaknya lebah, gitu. Nah, gimana semua ini? Nah, itulah yang saya coba mau kemukakan pandangan ulama ini, gitu ya. Kemudian diambil hikmahnya sajalah, gitu ya. Tanya pada diri kita, kita ini kalau kerja, kira-kira kerjaan kita ini atau tipikal kita ini manusia tipenya sapi, apa manusia tipe semut, apa manusia tipikal ankabut, apa manusia tipikal gajah, atau manusia tipikal lebah. Tanya saja pada diri kita masing-masing, nggak perlu nanya kepada rumput yang bergoyang, gitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama Allah mengabadikan makhluk bernama sapi. Bagaimana pandangan ulama ini nih? Maka beliau berkesimpulan gini, yang namanya sapi itu kan makhluk yang tidak punya pendirian. Makhluk gak punya pendirian. Makanya ada istilah bagaikan kerbau dicucuk hidung. Ya, kan kita dengar kan ada istilah itu bagaikan kerbau dicucuk hidung. Dari dulu orang tua kita sudah mengistilahkan bagaikan kerbau dicucuk hidung. Gak usah lagi ganti bagaikan sapi dicucuk hidung. Dari sononya udah kerbau aja udah. Tapi bukankah kerbau itu sama dengan sapi, dia dicucuk hidung? Bagaikan kerbau dicucuk hidung itu kan maksudnya adalah makhluk ini adalah makhluk
yang tidak punya pendirian, mudah terombang-ambing, gampang dibawa. Kalau sudah dicucuk hidungnya, maka siapapun yang bawa sapi ini, sebesar apapun sapi itu, akan tunduk kepada orang yang bawa sapi itu. Ya, ada kerbau besar, ada sapi besar, kemudian dicucuk hidungnya, anak kecil bawa, nuntun di bawah, sapi itu mau aja ngikutin, padahal tenaganya lebih besar dari anak yang nuntun, padahal tenaganya lebih hebat daripada yang nuntun. Tapi kalau sudah dicucuk hidungnya, dia akan dibawa kemanapun orang yang mau bawa, meskipun tenaga yang bawa lebih kecil dibandingkan dia selaku sapi dan kerbau yang lebih besar. Ya, itu sapi itu, jadi tidak punya pendirian dia. Dan sapi itu matanya sayu. Ya, kalau lihat mata sapi kan sayu. Tidak mampu mengekspresikan tubuh. Kalau kita kan mata itu ada ekspresi tubuh, ada melototnya, ada kesel gitu ya. Tapi makhluk bernama sapi ini kan makhluk yang tidak bisa mengekspresikan lewat mata. Sayu, mata sapi itu gitu aja udah. Ya, dia tidak melihat bagaimana yang di depan, ya ekspresinya biasa aja. Itu makhluk bernama sapi. Terus yang keluar dari mulut sapi ini cuma satu, mo. Iya kan? Dia lapar, mo. Ya, didorong, dipecut, mo. Dinaikin, mo. Dipotong. Ini kandang orang apa kandang sapi, semuanya pada mo semua. Ya, bahasa yang keluar dari mulut cuma satu. Terus ketika dia makan, ini persoalan ketika dia makan, yang makannya dia ini hanya berpola yang penting perut kenyang. Kalau sudah si sapi ini perutnya kenyang, lantas dia disuruh bajak sawah, narik dokar segala macamnya, dinaikin orangnya, sapi bakal diam aja, yang penting perut kenyang. Siapa yang nyuruh sapi ini bukan persoalan. Makanya sapi itu bisa disewakan tenaganya. Kasih jalan. Persoalannya yang penting kamu kasih makan ini, dia akan jalan. Siapa yang suruh, majikan atau bukan, bagi seekor sapi bukan persoalan. Beda dengan seekor anjing. Kalau seekor anjing, kalau bukan pemiliknya yang nyuruh, nggak mau dia jalan. Ya, makhluk yang punya idealisme tinggi tuh anjing itu. Kalau bukan tuannya, dia nggak mau. Bahkan bisa jadi kita nyuruh, malah kita yang digonggong. Nah, tapi kalau sapi, dia nggak peduli ini tuannya atau bukan. Yang penting saya dibawa, dikasih makan, kerja apa, dia jalan. Ya. Adapun hasil kerjaannya ternyata merusak, adapun ternyata hasil kerjaannya menghancurkan diri sendiri, bukan persoalan. Yang penting bagi sapi itu perut kenyang, dia jalan, gitu. Nah, kalau gitu ulama ini berkesimpulan gini, kalau gitu ada kita di antara kita ini makhluk bernama manusia, tapi ketika kerja mental sapi. Mental sapi itu gimana? Kerja kita ini yang penting perut kenyang, duit dapat gitu. Persoalan siapa yang nyuruh bukan persoalan. Mau yang nyuruh itu sebangsa atau bukan, atau mungkin bisa jadi orang negara lain yang nyuruh kita, bukan persoalan. Yang nyuruh itu sama iman atau bukan persoalan. Bagi dia yang penting ada order, ada perut kenyang, duit dapat. Apa perintahnya? Bukan persoalan. Mau perintah bagus, mau perintah buruk, saya jalanin. Persoalan nanti ketika saya jalanin merusak saya, merusak bangsa, merusak agama, merusak negara, bukan persoalan. Yang penting saya kenyang, duit dapat. Itu. Ada nggak orang kerja model kayak gini nih? Ada nggak kayak gini? Ada, ya. Kalau gitu nih wujudnya cuma manusia doang, mentalnya mental sapi orang model kayak begini nih. Cuman kerja yang penting perut kenyang, duit ada, selesai. Persoalan apa saya kerjain? Hancurin, beres. Bikin fitnah, oke. Hancurkan agamamu, beres. Hancurkan bangsamu, beres. Yang penting perut saya kenyang, duit saya dapat, beres sudah. Bukankah ada manusia yang mentalnya model seperti ini nih? Yang penting perut kenyang, duit dapat. Yang nyuruh siapa, apa yang disuruh, bukan persoalan. Dan ketika dia kerjakan akibatnya merusak lingkungan, merusak agama, merusak negara. Dalam pandangan orang ini biasa-biasa aja, matanya tidak mampu mengekspresikan bahasanya, hancur, dia biasa-biasa aja.
Dia tidak mampu mengeksekusikan, ternyata saudara-saudaranya hancur. Bagi dia biasa-biasa aja, yang penting perut kenyang, duit dapat. Orang mau hancur, orang mau mati, orang mau binasa akibat pekerjaan saya, bukan urusan. Yang penting saya sudah dapat ordernya, untungnya saya masukin. Orang lain berantakan, bukan persoalan. Kalau gitu, bukankah inilah manusia yang mental sama? Betul. Dua, semut. Semut ini apa? Menurut ulama ini ditulis lagi. Karena ilmiah tulisannya gitu ya. Orang suruh mikir, dia juga bikin data. Akhirnya disebutkan semut itu adalah makhluk yang tenaganya paling kuat di dunia ini. Kecil dia, tapi tenaganya hebat luar biasa. Dibandingkan seekor gajah sekalipun, kata beliau. Semut ini tenaganya 10 kali lipat. Kalau gajah 5 kali lipat dari bobot badannya sendiri. Gajah itu 100 kilo mampu narik 500 kilo, kata beliau. Lantas semut satu kemudian dikasih bobot lebih berat 10 kali daripada badan sesemut. Si semut masih sanggup tarik seret bawa, tarik seret bawa. Semut. Kalau gitu hasil pertimbangan para ahli hewan bilang semut punya tenaga lebih hebat dibandingkan gajah sekalipun. Semut lebih hebat dari gajah. Nah, lihat ketika semut ini nyari makanan, ngais sesuatu, kemudian dia potong dengan giginya, dia tarik, dia seret, dibawa, ditarik, diseret, dibawa. Ditimbang apa yang dibawa, ternyata lebih berat daripada semut 10 kali. Tapi semut tidak pernah teriak kepada yang lainnya untuk tolong, gotongin, bawain. Enggak, dia sanggup bawa sendiri. Ada satu koran disebut begitu tuh. Nah, begitu sudah sampai tempat yang dia mau makan, dimakanlah yang berat tersebut, yang lebih 10 kali lebih besar daripada dirinya. Dimakan, tapi perut semut tidak selebar daun yang dia bawa. Semut tuh badannya kan kecil, sementara yang dibawa besar. Begitu ditarik, diseret, dibawa, ditarik, diseret, dibawa, ditarik, diseret, dibawa, kemudian dia makan. Begitu dimakan, daun yang dia bawa tidak selebar perut yang dia punya. Akhirnya bukankah banyak yang ditinggalkan dibanding yang masuk dalam perut? Lalu apa sih semut itu puas dengan diam saja sudah makanan yang ada? Enggak, dibuang sisanya yang besar tersebut. Kemudian dia jalan lagi, cari lagi makanan, tarik seret bawa, tarik seret bawa, tarik seret bawa, dimakan, sisa yang buang, yang besar terbuang lagi. Begitulah kerja semut. Sehingga akhirnya lebih banyak yang dibuang dibanding dengan yang dimakan. Padahal tenaga yang dikeluarkan kan besar. Mestinya kalau semut itu pintar dan bisa berpikir, dia bawa banyak, udah dia makan. Tapi tidak berlaku semut ini. Yang dibuang lebih banyak dibandingkan yang dia makan. Kalau gitu gimana? Ada manusiakah yang bermental seperti semut ini ketika dia usaha ataupun bekerja? Ada. Siapa? Orang pelit. Ini orang pelit ini semut nih. Ya. Orang kalau kerja wataknya pelit, semut. Kenapa? Kerjanya maksimal, tenaganya dipakai besar yang dia keluarkan, tapi ketika dimanfaatkan oleh dirinya sendiri sedikit. Orang pelit kan gitu. Yang namanya orang pelit itu belum tentu pelit ke orang lain loh. Tetapi orang pelit itu sudah pasti pelit kepada dirinya sendiri. Itu orang pelit itu. Jangan kira ya orang pelit itu orang lain yang dirugikan. Dia rugi. Orang pelit itu kan kalau makan hari ini tempe dikecapin, besok kecap ditempein. Cuman ditukar-tukar aja udah terus kumpulin, saking pelitnya tuh. Ya dia nggak nikmatin hidup, enggak gitu. Beda ya, irit sama pelit tuh beda. Nah dia nih pelitnya luar biasa. Kenapa? Nggak mau menikmati itu semua, hanya sekarang kumpulin. Begitu udah banyak mati, kan rugi. Ngumpulin. Yang dikumpulin udah banyak mati. Sehingga disinilah Nabi punya pesan 1400 tahun yang lalu. Kalau kita ini bekerja, kalau kita ini usaha, maka rizki yang kita peroleh bagiannya terhadap kita itu paling-paling cuma 4. Ada yang bilang 3, ada yang bilang 4. Ini Bapak Ibu kalau kerja ya ada pengusaha, ada pegawai, ada pejabat dan segala macamnya lah. Saya juga termasuk berprofesi seperti ini. Kalau kita sudah bekerja, katakan petani dapat gaji, pedagang kemudian dapat untung, pegawai nelayan dapat hasil tangkapannya. Paling-paling harta yang kita peroleh hasil keringat kita itu tuh, satu, apa yang bakal kamu makan dari gajimu itu, apa yang akan kamu makan akhirnya habis. Gitu deh. Jadi kalau kita punya gaji nih, sebulan udah dapat gaji. Begitu dapat gaji ini, maka Nabi bilang, maka dia akan dibagi-bagi. Satu,
untuk biaya operasional hidupmu buat makan. Ini buat makan yang pertama nih, buat hidup kita nih, ya. Maka itu biaya pertama tuh. Maka kalau sudah dimakan, akhirnya gajimu habis. Makanya lihat kalau udah gajian, biaya operasional kita kan buat makan. Ya, kalau pagi mau berangkat kantor, bikin nasi goreng pakai telur makan mata sapi. Dari mana beras yang kita dapatkan itu? Kan dari gaji yang kita peroleh. Dari mana telur yang kita beli itu? Kan dari sesuatu yang kita kerjakan. Kalau gitu kita makan pagi-pagi di rumah pakai nasi goreng plus telur mata sapi. Siang kantor, sampai di kantor makan siang pakai rendang sama tunjang. Ini tanggal-tanggal muda, kalau tanggal tua tinggal kuah rendang sama kuah tunjang. Tinggal tergantung gitu aja kan, kalau muda ada tunjangnya, kalau udah tua tinggal kuah tunjang dong, kuahnya doang udah gitu ya. Airin lagi. Dua, apa yang kamu makan tuh? Ya, siang makan mewah, malam ditutup pakai sate padang. Pagi makan nasi goreng, kemudian siang pakai tunjang rendang, malam pakai sate padang. Kan mewah. Maka lihat hasilnya, besok pagi akan keluar hasilnya. Habis. Itu hasil yang kita cari tuh kita makan. Besok pagi nih, habis. Kalau bapak biasa bangun tidur, kemudian selesai bangun tidur pagi-pagi lantas ke WC, kemudian store. Itu yang kita store itu yang kita makan kemarin dan hasil kerjaan kita tiap hari itu habis. Lantas saat itu habis, dibuang kan? Kan ikhlas kita buangnya tuh. Nggak ada yang semalam habis makan di hotel terus kemudian biayanya besar banget ataupun mahal, kemudian pas begitu keluar dicariin dulu masih ada kayak satenya, diliatin aja dulu, kan nggak ada. Betapa ikhlasnya kita ketika sudah selesai lantas buang. Bukankah itulah hasil pekerjaan kita sehari-hari? Tuh kita makan atau kita cari apa yang kita makan akhirnya habis. Bagian harta kita terhadap harta yang kita peroleh, satu, Nabi ingatkan, apa yang kamu makan pasti akan habis. Ya, kalau ternyata gajinya besar, makannya enak, kemudian kelebihan. Maka kedua, dari gajimu tuh apa yang kamu bakal pakai? Itu nomor dua tuh. Pakaian nih, ibu pakai tuh. Maka hasilnya apa kata Nabi? Kalau sudah rezekimu itu kamu pakai, akhirnya rusak. Akhirnya rusak. Yang kita pakai ini bukan rusak nih. Hari ini pakai baju abu-abu deh, kayaknya pede banget dan matching deh. Gitu kan? Berapa lama bisa pakai baju yang bagus ini? Kayaknya seret di badan enak, kemudian nada udah enak dipakai, tiap hari dipakai, cuci, jemur, gosok, masuk lemari, pakai lagi, cuci, kemudian jemur, gosok, pakai lagi. Akhirnya warnanya pudar, terus tipis deh. Maka bisa jadi 3-4 tahun kemudian nih baju nih, saya lihat ada di belakang di dapur lagi diinjek si mbak, lagi nyuci piring gitu. Padahal waktu dulu pakai baju itu matching banget, kayaknya pede banget. Sekarang udah diinjek-injek mesin mbak gitu buat lap kaki. Bukankah akhirnya apa yang kamu pakai itu rusak? Semua yang kamu pakai bahasa rusak. Pakaianmu, mobilmu, rumahmu, satu masa kamu pakai rusak akhirnya. Satu, apa yang kamu makan akhirnya habis. Dua, yang kamu pakai akhirnya rusak. Atau kalau ternyata lebih, makan udah mewah, lebih pakaian udah bagus, masih lebih juga, pasti kamu punya tabungan. Maka ketiga, apa yang akan kamu tabungkan dan akhirnya kamu tinggalkan. Tabungan kita ini kamu tabungkan tuh, entah kamu investasi dalam bentuk deposito, engkau investasikan dalam bentuk rumah, tanah dan segala macamnya, atau mungkin emas kamu simpan semua. Buat invest, beli emas saja yang harganya terus naik dan kemudian kalau jual murah, beli semua. Kalau memang sanggup, beli. Nah, ntar nih di Mekah saya tunjukin deh toko yang mana yang langganan saya tuh ya Bu. Ya asal janjian aja, ntar pulang ada di Rolex saya anterin ke toko emas gitu kan. Kalau mau beli nih saya anterin, beli. Maka ketika kamu beli, kamu investasikan, maka apa yang kamu tabungkan kata Nabi, suatu masa akan jadi barang rebutan. Maksudnya barang rebutan. Ya, rumah kita tuh ntar jadi rebutan. Ya, tabungan kita tuh jadi rebutan. Emas kita nanti tuh jadi rebutan. Ntar gak jadi rebutan tuh. Sekarang aja kita pakai. Nanti kalau kalian meninggal dunia jadi bahan rebutan anak-anak kalian semua tuh. Udah tuh. Ya betapa ketika ada orang tua meninggal begitu 3 hari anaknya nanya,
Sertifikat mama naruhnya di mana ya? Sertifikat hanya itu. Udah baru mati 3 hari tajan sertifikat, dicariin tempat emasnya. Bukankah akhirnya yang kakak rebutan dengan adik, adik nggak terima, rebutan lagi dengan yang lainnya. Bukankah seringkali kenyataan harta yang kita tinggalkan jadi barang rebutan nantinya? Jadi rebutan. Ya? Untuk kalau punya anak soleh dia ngerti harta itu kayak apa. Tapi kalau punya anak salah, bukankah harta kita ini justru jadi bumerang bagi mereka tuh? Satu masa apa yang kalian lebihkan hari ini, tabungkan, diinvestasikan dalam berbagai macam bentuk investasi, kalian mati akan jadi barang rebutan orang lain. Atau paling tidak, pindah tangan nanti ke tangan orang yang kamu paling gak suka hartamu itu tuh. Bisa pindah tangan ke tangan orang yang gak suka. Kalau gitu, harta yang kita peroleh hari ini nih, yang kita makan habis, yang kita pakai rusak, ya, yang kita simpan nanti jadi barang rebutan. Yang buat saya, yang dipakai haji, yang dipakai kurban, yang dipakai sedekah, yang dikasih ke orang untuk bantu orang lain. Itu yang harta saya, yang saya bakal bawa ke akhirat. Makanya jangan pelit-pelit sedekah, itu yang kita bawa, ya. Yang kita kumpulkan ke anak belum tentu. Banyak orang yang sayang ke anaknya, kasihan, begitu mati malah dia nggak kasihan ke orang tua, hartanya direbutin. Bukankah dia nggak kasihan? Padahal orang tuanya dulu kenapa nggak dijual, sampai orang nggak pengen berangkat haji, kenapa? Takut ntar anak-anak kasihan, dia kasihan. Tapi anak yang dikasihani ketika orang tua meninggal dunia tidak sama sekali mendoakan orang tua, bahkan hartanya baru orang tua meninggal saja sudah jadi barang rebutan dan bertengkarlah keluarga tersebut. Ya, jadi itu siapa sih yang paling rugi? Orang yang tenaganya kuat luar biasa, nyarinya hebat luar biasa, tapi manfaatnya bagi dia sedikit. Siapa? Semut. Ini orang budaya semut. Yang nggak banyak dimanfaatkan, padahal tenaganya pergi pagi pulang sore hari ngais rezeki, tapi buat dia nggak ada manfaatnya sama sekali atau sedikit manfaatnya. Lebih banyak yang mubazir, lebih banyak yang tidak terpakai oleh dia. Itu orang pelit. Sedekah enggak. Orang pelit kan gitu. Makan enak enggak. Kerjanya ngumpulin, begitu banyak mati, kan rugi, gitu kan? Nah, berarti bukankah dia adalah manusia yang paling rugi di alam ini? Maka semut ini gimana? Semut ini tipikal manusia usaha hebat, kuat, besar tenaga yang dikeluarkan, tapi manfaat bagi dia ini. Nah, kalau gitu kinerja ngukur nih. Kita kerja pagi pulang sore hari ngais rezeki, bahkan nggak pulang-pulang. Bang Toib aja kalah, ya. Kita nggak pulang-pulang tuh. Kemarin ada shuttle bus tulisannya Bang Toib, pantesan dia di sini, pantesan nggak pulang-pulang. Shuttle bus tuh tulisannya kan Bang Toib. Kita cari kemana-mana nggak taunya ada di Sabko, gitu kan, muter-muter aja gitu. Ada Sabtu tuh pas begitu kita datang ya, waktu tawaf tuh ada tulisan Bang Toib, kita cari kemana-mana adanya di sini. Nah, jadi bukankah itu tuh harta yang kita peroleh? Kalau gitu, kalau saja kita mengais rezeki begitu hebatnya luar biasa, tapi manfaat bagi kita sedikit, maka saat itulah kita adalah manusia bermental semut. Udah selesai belum nih? Yang 3 sisanya ngutang dah. Kita terusin ntar kalau ketemu lagi ya. Jadi jangan sampai manusia berwatak seperti sapi yang cuman cari rezeki, persoalan orang lain hancur akibat usaha kita. Jangan sampai kita bermental atau berlayaknya seekor semut yang jarinya hebat tapi manfaat nggak ada. Bagaimana Al-Ankabut, bagaimana Al-Fil, bagaimana An-Nahl, insya Allah kita lanjutkan to be konti part 2. Demikian kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.